bisa menafikan bahwa ini tahun yang jauh lebih berat daripada tahun 2020. Karena apa? Karena fakta yang ada teman-teman sekalian adalah sampai hari ini hutang kita itu sudah mencapai 70 triliun. Baru-baru ini ramai tawaran pensiun dini karyawan maskapai kebanggaan kita Garuda Indonesia. Setidaknya ada lebih dari 5.000 karyawan yang harap-harap cemas menantikan nasibnya di Garuda. Beraneka ragam narasi pun menyeruak, mulai dari pengurangan jumlah armada pesawat hingga Garuda dibangkrutkan. Ada apa dengan Garuda? Terhantam pandemi, terseret beban utang, terjebak dalam pusaran turbulensi keuangan. Mampukah sang Garuda terbang? Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Dan sebelumnya, sebagai informasi, minoritas saham Garuda dimiliki oleh PT Trans Airways yang merupakan anak usaha dari CT Corp. Dan CN Indonesia merupakan salah satu anak usaha dari CT Corp. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik, sehat, yang penting Pak, sehat. ini bagaimana nih Pak kondisi Garuda hari ini? Oke, jadi seperti diketahui memang saya jelaskan beberapa hal agak sedikit lebih lengkap supaya tidak salah pengertian ya. Yang pertama adalah bahwa industri aviasi atau industri penerbangan itu adalah industri yang padat modal, tetapi margin keuntungannya sangat-sangatlah tipis. Kenapa? Karena memang tantangan kompetitor dan juga kemudian tuntutan daripada masyarakat untuk terbang dengan harga lebih murah dibandingkan sebelum-sebelumnya, tetapi juga tidak bisa dinafikan adalah beban biaya yang cukup tinggi di setiap maskapai. Nah, beban biaya itu ada beberapa hal. Salah satunya ada 4 besar sih sebenarnya. Yang pertama adalah sewa pesawat, kalau mayoritas disewa, atau kalau misalnya pesawat itu dibeli oleh maskapai, biaya depresiasi tentu saja ya. Yang kedua adalah biaya maintenance, karena harus dipastikan industri ini adalah industri yang highly regulated dan semua pihak punya sangat kepentingan yang sangat tinggi mengenai keselamatan penerbangan. Yang ketiga biaya aftur, dan yang keempat adalah biaya sumber daya manusia. Nah, Garuda ini memang punya pengalaman yang bertahun-tahun jarang untung, istilahnya jarang untung. Saya tidak mau melihat ke belakang, tapi pada waktu saat. Nah, problemnya adalah ketika pandemi muncul. Pandemi muncul ini mengakibatkan penurunan jumlah penumpang yang sangat drastis, otomatis mengakibatkan pendapatan yang menurun sangat drastis gitu kan. On average tahun lalu sih kita turun hampir 60% lebih gitu. Ada hari-hari atau waktu-waktu tertentu yang kita jumlah penumpangnya turun sampai 90% gitu kan. Anda kebayang ketika pendapatan menurun sangat drastis, beban biaya ini nggak bisa ngikutin secara langsung. Inilah yang jadi masalah di semua maskapai termasuk di Garuda gitu kan. Dan pada waktu pandemi awal-awal Anda sudah mulai mendengarkan beberapa maskapai yang menyatakan langsung bangkrut gitu kan. Ada beberapa yang melakukan restrukturisasi dari awal, melakukan beberapa perbaikan-perbaikan. Kenapa? Karena jumlah penumpangnya nggak ada. Pak, ini kan tadi Bapak katakan setelah pandemi ada anjlok pendapatan yang cukup besar begitu. Apakah ini terjadi saat setelah pandemi atau memang sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi kerugian Pak? Karena kan beberapa data juga menyebutkan di kuartal ketiga 2020 juga sempat merugi Garuda. Ya, pandemi itu kan terjadi 2020. Artinya kalau kita bicara sebelum pandemi, kita selalu bicara 2019. 2019 perusahaan ini untung, walaupun nggak besar ya. Tetapi indikasi bahwa perusahaan ini bisa untung ada. Banyak perbaikan yang dilakukan dan sebagai D-Road, sebagai pimpinan puncak, saya selalu melihat dua hal gitu loh untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan dinaikkan, pengeluaran diturunkan gitu kan. Atau pengeluaran bisa naik, asal pendapatannya lebih naik lagi gitu kan. Yang jangan terjadi adalah pengeluaran naik, pendapatan turun gitu kan. Itu yang nggak boleh terjadi, itu hukum ekonomi biasa, hukum manajemen biasa gitu loh. Jadi itu yang terus-menerus kita lakukan. Problemnya adalah, dan mohon jangan salah pengertian gitu kan. Kami juga mewarisi banyak hal termasuk hutang gitu ya, termasuk hutang. Tapi manajemen berganti selalu mewariskan, dan saya make no mistake ya, saya nggak pernah komplain itu kan. Tapi memang pandemi ini membuat pendapatan kita turun drastis, dan pengeluaran kita tidak bisa turun drastis mengikuti pendapatan. Kenapa? Karena memang mayoritas daripada cost kita fix. Bapak memproyeksikan pendapatan di bulan Mei ini 56 juta.
dolar Amerika. Koreksi jika saya salah ya Pak ya. Saat ini kondisi kas Garuda seperti apa nih? Ya balik lagi cukup detail ya pengetahuannya, rekamannya itu ya. Jadi ya kita proyeksi lah. Alhamdulillah kalau menurut perkembangan dari saya mengajukan bicara depan karyawan sampai hari ini terakhir, angkanya membaik lah. Walaupun nggak signifikan, tapi memang kita mengalami tekanan yang sangat berat ketika larangan mudik gitu, harus diakui lah. Tapi no complaint, no inilah segala macam. Ke depan tentu saja dengan situasi yang makin membaik, kepercayaan publik yang makin meningkat, kita berharap memang terus-menerus meningkat. Secara cash flow memang sangat menantang, dan kembali lagi kalau soal cash flow ini memang dibutuhkan keahlian untuk memanage demikian rupa sehingga operasi perusahaan masih tetap berjalan dan mungkin ada satu dua yang mesti terkorbankan gitu. Konkretnya apa untuk bisa menyeimbangkan cash flow ini? Ya contoh yang paling real lah gitu, bulan Mei ini direksi dan komisaris dibayarnya nanti pertengahan Juni gitu kan. Itu pun masih klasifikasinya insya Allah gitu kan ya. Ya kan? Mudah-mudahan kami bisa dibantu juga sama CNN. Ini kerja untuk memperbaiki ini berat, nggak gampang dengan utang kita yang kita miliki maupun proyeksi pendapatannya. Nggak mudah, nggak mudah. Tapi mudah sekali dan kalau Anda mau mencoba mencari siapa yang salah, saya sangat tidak menganjurkan Anda menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemegang saham, menyalahkan komisaris, atau siapapun atasan Anda, karena yang paling pantas untuk disalahkan adalah saya. Berat nggak sih Pak jadi bos Garuda Indonesia? Berat apa enggak hari ini atau ya gini, berat, pasti berat gitu kan, berat. Dan kadang-kadang berpikir juga ya ngapain juga gitu kan. Ini kan saya bukan dari Garuda sebelumnya, tetapi menurut saya ini adalah tantangan. Saya juga selalu menyampaikan kepada para petinggi, apabila ada orang lain yang lebih jago, lebih pantas, monggo gitu. Saya sih legowo, tetapi I'm a fighter gitu kan. Jadi berat ya berat, tapi jadi ringan kok kalau ditanganin banyak dan didukung oleh publik. Jadi ini bukan soal berat atau nggak berat sih sebenarnya. Ini soal bagaimana kita bersama-sama melewati ini dengan cara sebaik-baiknya tanpa siapapun merasa terluka. Oh Pak, ini kan maskapai Garuda mungkin warisan problemnya tuh sebelumnya sudah ada ya Pak, mulai dari korupsi hingga biaya yang kurang efisien. Salah satunya mungkin harga sewa pesawat yang 2 kali lipat lebih mahal. Kemudian ada beberapa pembelian pesawat yang tidak tepat penggunaan, seperti beberapa tahun terakhir ada Bombardier atau NG-1000. Ini bagaimana ya Pak tanggapan Anda? Ya, Presidir, CEO seperti saya ini bukan tugasnya melihat ke belakang dan melakukan investigasi, bukan. Tugas kita adalah ke depan, sambil terus-menerus melihat apakah sumber daya kita untuk ke depan ini memadai. Seperti Anda katakan, saya kan juga Anda tahu ada yang 2 kali lipat gitu ya. Tapi anggaplah itu benar gitu kan. Karena artinya kalau hari ini atau kemarin saya bayar 2 kali lipat kan mestinya saya nego dong kan. Nah, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh manajemen sebelumnya, dan kembali lagi bukan urusan saya itu ya kan. Tapi memang untuk kalau kita harus nego, kita nego. Kasusnya Bombardier misalnya, kita nego, kita sampaikan apa adanya, dan make no mistake, balik lagi ya, saya nih bisnismen yang coba terus-menerus mempertahankan etika gitu kan. Ada kontrak yang tertulis yang ditandatangani oleh seseorang yang bukan namanya yang penting, tapi jabatan dia, dan dia adalah dirut. Hari ini kontrak itu jadi beban saya kan sebagai dirut. Wajar dong saya negosiasi dengan cara-cara yang pantas dan menjaga martabat kita sebagai bangsa dan menjaga martabat Garuda gitu. Tapi ketika upaya negosiasi itu mencapai satu titik di mana kemudian kami dianggap dalam tanda kutip orang jahat, ya tentu saja saya marah. Kita mencoba negosiasi berbasis kondisi real. Saya sampaikan sama mereka pada waktu Garuda sebelum pandemi, pada waktu kami beroperasi dengan kerugian, kita bayar terus kok. Artinya kan apa? Perusahaan ini kan committed to apapun yang desain. Hari ini kita ada pandemi, gitu. Saya ingin sampaikan, can you help us, gitu kan? Dan saya katakan bahwa ini nggak bisa kita terusin pesawat ini.
Ya ketika yang bersangkutan atau pihak itu kemudian terus-menerus memainkan, dan Anda jangan pikir bahwa itu negosiasi 1-2 hari, itu berbulan-bulan loh. Pagi, siang, malam gitu kita melakukan negosiasi. Tapi sampai satu titik di mana saya katakan, see you in court gitu kan. Saya nggak mau pakai ini lagi, saya kembalikan ini see you in court gitu kan. Jadi memang negosiasi ketika memang pada sampai satu titik ya sebagai dirut saya harus ngambil posisi juga kan. Membiarkan itu sebuah perbuatan yang salah. Tapi saya tidak mau mempertanyakan kenapa decision itu dipakai atau diambil pada waktu itu. Karena saya nggak tahu circumstances, situasi kebatinan istilahnya. Fakta-fakta apa yang hari itu terjadi sehingga diputuskan X, saya nggak tahu. Dan jangan pernah keputusan yang dibuat seseorang pada waktu X dulu itu kita bandingkan dengan hari ini. Ya kan? Terus kemudian mengatakan ya begini-begini kan beda situasinya. Oleh sebab itu daripada kita menghabiskan waktu produktif, mending kita lihat ke depan dan menyelesaikan apapun. Oleh sebab itu salah satunya adalah negosiasi pesawat dan sejenisnya kita lakukan. Lalu Pak, untuk pengurangan jumlah armada pesawat dari 142 ke 70, itu progresnya seperti apa Pak? Sisa-sisa ini akan diparkir kemana dan untuk apa nih Pak? Ya, kembali lagi saya juga cukup heran juga Anda punya informasi itu dari gitu rekaman kan. yang Ya, jadi saya ingin menegaskan di sini itu rekaman yang sifatnya pembicaraan internal, diskusi internal di rapat gitu kan. Saya sungguh sangat menyesalkan bahwa ini keluar, bukan the content yang saya masalahkan gitu kan, tetapi saya bicara depan karyawan sesuatu yang konsumsi karyawan, bukan untuk disebarkan ke publik gitu kan. Itu. Tetapi kami sudah diskusi berulang kali. Saya mau menegaskan bahwa saya manajemen tidak akan pernah mengurangi transparansi gitu kan ya. Jadi malah di Vicon terakhir kita dengan karyawan sebelum dimulai biasanya saya mulai dengan segala macam kata-kata, sekarang saya mulai dengan silahkan direkam. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Anda soal jumlah armada. Dengan tidak terjadinya atau belum kembalinya recovery seperti sebelum pandemi, tentu saja jumlah pesawat jadi nggak match kan. Artinya kita akan jadi memaksakan diri namanya. Oleh sebab itu memang dalam bagian kita melakukan restrukturisasi ini atau perbaikan-perbaikan ini, salah satunya yang kita lagi lihat dan kita diskusikan adalah bagaimana jumlah pesawat itu bisa kita kurangi. Tapi kenyataan yang hari ini kan yang terjadi sebelum kita kurangin, yang penyewa melarang kita menerbangkan gitu kan, istilahnya di grounded lah. Saya nggak akan saya tutupi apapun gitu loh kondisi kita gitu loh. Jadi faktanya pun pesawat yang bisa kita terbangkan saat ini kan belum juga penuh. Kita juga belum fully utilize. Fully utilize itu artinya begini, pesawat itu biasanya tektokan ke satu kota tuh sehari bisa 3 kali. Hari ini mungkin cuma sekali atau 2 kali. Jadi memang harus tidak bisa dinafikan bahwa jumlah pesawat kita melihat kondisi kekinian maupun berapa bulan ke depan nampaknya kita tidak membutuhkan sebanyak itu. Berapa nih Pak total jumlah armada pesawat saat ini? Yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Ini istilah kita running duck ya, running duck gitu. Lari-lari terus targetnya ini segala macam. Jadi ya kita monitor aja terus, tetapi udah pasti nggak 140, kemungkinan besar di bawah 100, ada yang bilang 70 di rekaman itu pada waktu saya bicara 70 mungkin udah berubah. Hari ini naik, besok turun gitu kan. Tapi yang saya ingin katakan, marilah kita gunakan satu angka bersama internal, nggak perlu sampai keluar. Sebagai masyarakat menilai ini di tengah berdarah-darahnya keuangan Garuda, bagaimana Anda menjamin agar penumpang tetap aman dan nyaman? Karena kan maskapai Garuda masih tetap kebanggaan kita dan setiap orang yang naik Garuda pasti bangga dengan pelayanannya, kemudian juga maskapai yang paling on time. Well, itu nomor satu. Ini industri basis safety, itu nomor satu. Terlepas dari apapun yang terjadi di media, di berita ini segala macam, Anda coba naik pesawat kita deh. Anda lihat para pilot, para awak kabin dan para ground staff kita. Apakah ada kesan kekhawatiran yang dia munculkan? Enggak ada gitu. Itu dan saya personal bersama para direksi ingin memastikan itu bahwa apapun yang kita hadapi safety nomor satu. Pelayanan tetap kita mesti jaga, ya kan? Tapi kembali lagi safety, rasa aman itu tetap nomor satu. Dan saya juga minta sama teman-teman di luar yang terbang untuk kasih kita feedback terus menerus. Feedback terus menerus. Apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Saya orang yang sangat terbuka, Anda bisa komunikasi dengan saya apapun. Saya berterima kasih karena menurut saya feedback apapun adalah sebuah tanda bahwa
para penumpang itu mencintai Garuda dan pengen Garuda membaik. Dan Anda mungkin bisa tanya gitu, apakah ada perubahan setelah berita rekaman itu beredar dengan servis dan safety kita? Enggak. Dan kita akan tetap ngotot mengatakan bahwa penerbangan ini kita batalkan atau kita tunda apabila ada sebuah situasi yang menurut kita perlu kita perbaiki dulu gitu kan. Upaya-upaya yang konkret yang saat ini benar-benar menjadi fokus Garuda untuk bisa bangkit lagi dan terbang lagi? Yang tentu saja jadi bahan pembicaraan yang sangat ramai sekarang adalah soal biaya. Nah, biaya ini semuanya mesti kita lihat. Jadi kita sudah melakukan penghematan yang sangat drastis dari sisi sewa pesawat, hampir 15 juta setiap bulan. Jadi setahun itu mendekati 200 juta. Namun demikian nampaknya kita perlu kurangi lagi. Karena apa? Karena recovery penumpang belum juga menunjukkan perbaikan. Walaupun sebenarnya bulan Desember tahun lalu kita sudah melihat sebuah arah yang sangat positif dari segi jumlah penumpang. Tapi sebagai bagian dan tentu saja dari sisi pengeluaran, apa yang kita bisa potong, kita potong. Fasilitas-fasilitas yang tidak perlu, direksi, apa segala macam yang dulu biasa, sekarang mungkin dianggap kemewahan. Contohnya Pak? Contohnya apa? Mungkin fasilitas mobil? Ya, kita paling ngambil mobil kan cuma itu aja udah. Ya kan, dan mobil mungkin yang lain beli atau sewa ini kita mobil ekstaksi gitu kan. Memang dari luar nampaknya bagus gitu, tapi kan nggak ada yang tahu bahwa itu udah berapa puluh ratus ribu kilometer gitu kan. Dan bekas-bekas penumpang masih ada di dalam mobil, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Apa aja kita syukurin, yang penting dingin gitu kan, dan bisa duduk nggak gatel gitu kan. Jadi itu kita lakukan, yang nggak perlu-perlu kita kurangin. Dan tentu saja kita diskusi dengan para lessor, ya kan, dan utang-utang yang lama kita juga diskusi bagaimana kita bisa tuntaskan kewajiban kita. Bapak, untuk persaingan dengan maskapai yang murah, Garuda bagaimana menyikapinya? Mungkin juga diketahui oleh banyak pemirsa, kita terus-menerus mengkampanyekan, mensosialisasikan terbang dengan aman dan nyaman. Garuda sampai hari ini adalah satu-satunya maskapai domestik yang mempertahankan distancing, walaupun kita sudah mulai memperkenalkan dengan program kita atau dengan promo kita yang namanya Ecolite, bahwa penumpang bisa terbang dengan harga lebih murah, tetapi kita minta mereka bersedia duduk bersebelahan. Ini kita utamakan buat mereka yang bagian keluarga maupun satu kelompok lah gitu kan ya. Jadi itu dari segi pendapatan. Kita juga sangat fokus sekarang ke charter, kita juga sangat fokus ke kargo gitu. Sekarang kita punya 2 pesawat khusus kargo gitu kan, dan jumlah tonase yang kita bawa maupun pendapatan yang kita peroleh dari kargo ini, walaupun pandemi ini terjadi, saat ini sudah melebihi pendapatan yang kita peroleh sebelum pandemi dari segi kargo, dan tentu saja kita berharap ini akan terus meningkat. Lalu ini Kementerian BUMN memberikan 4 opsi, mulai dari restrukturisasi sampai likuidasi. Kira-kira nih dari 4 opsi yang ada, mana yang memungkinkan dilakukan oleh Garuda? Tanya Kementerian BUMN itu kan opsi yang mereka bikin sebagai pemilik kan. Kalau Anda tanya saya dibayar, diminta di sini untuk memimpin perusahaan, ya saya pimpin aja terus. Kalau restrukturisasi utang sendiri yang ya, seperti kan apa bentuknya? Itu bagian dari upaya manajemen ya kan. Jadi kalau menurut Anda tanya yang mana yang paling pas, Anda tanya Kementerian BUMN. Tapi kalau Anda tanya saya mungkin nggak mau lihat opsi itu, tapi saya akan lakukan apapun untuk memastikan perusahaan ini beroperasi, untuk memastikan bahwa kewajiban kita bisa tunaikan. Kalau belum bisa kita tunaikan, kita ajak bicara dengan cara yang sebaik-baiknya, dan semua harusnya diperoleh sebuah kesepakatan bersama. Hari ini saya akan umumkan bahwa kita akan membuka program pensiun dipercepat. Kenapa kami sampaikan namanya program pensiun dipercepat ini? Karena berapapun usia Anda eligible untuk ikut. Ini yang lagi ramai, pensiun dini. Seperti apa nih Pak? Apakah sudah ada yang mengajukan atau sudah ada jangka waktu yang ditentukan? Ya, jadi gini ya, kembali lagi. Ini pensiun dipercepat. Kata yang lebih tepat adalah tawaran pensiun dipercepat.
Saya tidak mengerti kenapa ini ditwisted menjadi seolah-olah PHK, pengurangan, terus dan sebagainya. Saya dan teman-teman direksi ini udah berapa bulan memonitor terus-menerus perkembangan perusahaan maupun industri. Kita ini tidak melakukan apapun tahun ini dari awal Januari karena kita sudah melakukan tawaran pensiun itu tahun lalu. Ya kan? Dan selain tawaran pensiun tahun lalu kita juga melakukan apa yang kita sebut dengan percepatan kontrak. Jadi teman-teman yang kontrak ini kita percepat kontraknya. Kita bayar sampai akhir kontrak, kewajiban-kewajiban kita jalankan semua gitu kan ya. Kan nggak ada yang ribut-ribut gitu kan. Dan kita coba bertahan, mudah-mudahan ini cukup gitu. Tapi ngeliat perkembangannya kami tahan, tapi ya hari ini atau beberapa minggu yang lalu saya katakan kayaknya nggak bisa gitu. Kalau jumlah pesawat kita menurun, tentu saja infrastruktur di belakangnya ini juga nggak perlu sebesar itu gitu kan. Tapi kembali lagi kita juga meminta kepada teman-teman untuk mereka self assess. Siapa yang siap, siapa yang ini, mau ambil silahkan, nggak mau ambil silahkan. Saya juga terkaget-kaget ketika misalnya belum apa-apa, baru sekali Vicon, besoknya sudah ada kata-kata intimidasi. Ya kalau intimidasi kan namanya bukan penawaran gitu kan. Jadi ini yang terjadi dan memang betul penting buat kita mensosialisasikan karena biasa siapapun yang mendengar ini tentu saja membutuhkan banyak informasi detail, banyak yang mencoba matching pertanyaan dia terhadap program ini dengan kondisi pribadinya gitu kan. Dan kita buka sampai pertengahan bulan Juni. Apakah sudah ada yang mendaftar? Sudah ada. Dan kita sih berharap, kita tunggu, saya sosialisasi terus dan berharap proses ini bisa berjalan mulus. Yang ngambil happy, yang nggak ngambil juga happy. Berapa banyak Pak yang sudah mengajukan? Berarti periodenya sampai 19 Juni, 1 bulan. 19 Juni. Jadi modelnya adalah Anda mendaftarkan, nanti efektifnya akan tergantung dari kebutuhan manajemen maupun dana yang tersedia. Jadi belum tentu Anda secepatnya akan pensiun dini dan selama belum keluar SK-nya, selama belum ditetapkan bahwa yang bersangkutan diterima, status dia tetap jadi karyawan dengan semua hak dan kewajibannya. Pesan Pak, harapan terakhir? Harapan khususnya ke teman-teman di CNN dan para pemirsa, seperti saya katakan, kalau Anda mencintai Garuda dan pengen membantu Garuda dan mendukung, ya terbanglah bersama Garuda. Terbang bersama Garuda, sering-sering terbang bersama Garuda, selalu terbang bersama Garuda, dan ajak teman, keluarga, dan anak buah untuk naik Garuda. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Memang Garuda Indonesia saat ini sedang berdarah-darah. Tentu saja kita berharap Garuda Indonesia, maskapai kesayangan dan kebanggaan kita semua, tetap terbang tinggi dan juga bisa pulih. Karena Garuda merupakan wajah Indonesia dan juga pembawa sangsaka ke penjuru dunia. Saya Nova Nayantaka, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih.